Gemercik hujan menemani malam yang terasa sangat panjang bagi Anton dan juga si Warsi. Bagaimana tidak? Berulang kali Warsi bangun dan meronta minta makan. Ia terus merasa lapar. Anton yang masih merasa sakit akibat pergulatan dengan gendruwo itu harus berulang kali memasak untuk Warsi. Brak! Anton menggebrak meja kayu di dapur. Asap dari kayu bakar masih mengepul. Anton marah dan frustasi. Ia lelah dan sangat mengantuk. Sudah 5 kali Warsi meminta Anton untuk menyediakan ubi rebus. Namun anehnya Warsi tidak pernah kenyang. Warsi mendatangi Anton. Begitu mendengar bunyi gebrakan meja, matanya merah menahan amarah. Sedangkan Anton pun menatap dengan kesal. Apa-apaan kau, Mas? Disuruh begitu saja sudah marah-marah. Bentak Warsi dengan garang. Matanya melotot tajam ke arah suaminya. Kau yang sudah gila, Warsi. Seperti orang kesurupan. Bolak-balik makan tanpa henti. Kau pikir aku pembantumu? Hah? Aku suamimu. Lakukan ini sendiri. Bentak Anton tidak kalah sengit. Piring terbang menghantam dinding dan pecah berkeping-keping. Dengan geram Anton mengentakkan kakinya dan pergi meninggalkan Warsi. Ia menuju kamarnya dan lalu tertidur dengan pulas. Sedangkan Warsi masih tegak mematung di dapur. Hatinya sangat kacau. Baru kali ini ia melihat suaminya marah besar. Warsi pun heran kenapa ia menjadi sangat pemarah dan selalu merasa lapar. Dalam hitungan jam, perutnya terasa semakin membesar. Sengaja ia menyembunyikan dari suaminya. Warsi takut Anton khawatir dengan keadaannya. Warsi berteriak sembari memegang perutnya. Tiba-tiba ia merasa sakit yang tidak tertahankan. Mas Anton, tolong Mas. Suara Warsi menggema ke seluruh ruangan. Dengan merasa malas, Anton berjalan mendekati Warsi yang tersandar di pojok dinding dengan tangan memegang perutnya. Ia meringis kesakitan. Mata Anton terbelalak melihat keadaan istrinya. Perut Warsi kian membesar seperti balon yang ditiup. Warsi menggerang kesakitan. Anton dengan ketakutan mendekati Warsi yang kian melemah. Kau kenapa, Warsi? Tanyanya gemetar. Mas, perutku kenapa kian membesar, Mas? Sakit, Mas. Ucapnya terbata. Mas akan panggil Ija ya. Kau seperti orang yang ingin melahirkan. Seloro Anton penuh kekhawatiran. Jangan, Mas. Aku sudah tidak tahan. Tunggulah di sini bersamaku, Mas. Pinta Warsi menggenggam lengan Anton dengan kuat. Anton lalu menggendong Warsi yang menjadi sangat berat malam itu. Dengan sedikit terhuyung, Anton membawa Warsi ke dalam peraduan mereka. Warsi masih meringis kesakitan. Wajahnya dipenuhi keringat sebesar biji jagung. Sedangkan di luar rumah, hujan semakin deras, kilat menyambar, dan geluduk bersaut-sautan. Angin kencang menggoyang-goyangkan pepohonan, hingga ada beberapa yang tumbang. Suara tangisan Warsi teredam dengan bunyi suara alam sekitar. Mas, sakit, Mas. Pekik si Warsi. Dari selangkangannya keluar darah kental yang berwarna merah kehitaman.
Anton bingung harus berbuat apa. Ia semakin panik. Genggaman tangan Warsi semakin kuat. Wajahnya memucat. Tangisnya kian menggema. Warsi kian melemah. Nafasnya semakin pelan. Anton berusaha melepaskan tangan Warsi, tapi dicegah. Warsi tidak ingin Anton pergi kemana-mana. Mas! Kali ini teriakan Warsi lebih kuat. Darah semakin banyak menggenangi kasur. Mata Anton tidak lepas dari Warsi. Anton tersentak begitu melihat sesuatu menyumbul dari kemaluan istrinya. Seperti kepala bayi, tapi ditumbuhi bulu sangat lebat. Makhluk itu meronta. Anton segera menyambut bayi itu. Bayi yang dipenuhi bulu dengan berwarna hitam. Warsi menghela nafas dalam. Setelah pergulatan itu, ia lemas tidak berdaya. Ia hanya melihat nanar sosok yang berusaha ia lahirkan. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hujan seketika berhenti, dan tidak ada lagi kilat juga angin. Anton melihat bayi yang kini berada di gendongannya. Ingin rasanya ia lempar bayi sialan itu, yang ia yakin itu adalah keturunan dari makhluk biadab itu. Namun ia urungkan. Bayi itu menatap Anton dengan lembut. Ia begitu manis, walaupun ditumbuhi bulu yang lebat, persis seperti anak gorila, tapi berwajah manusia. Anton menyerahkan bayi itu kepada Warsi. Dengan lemah Warsi menerimanya. Warsi tergugu melihat penampakan bayi yang telah dilahirkannya. Mas, haruskah aku membuang bayi ini, Mas? Tanya Warsi menatap kepada Anton dengan sedih. Jangan sayang, bagaimanapun ia anakmu, walaupun bukan darah dagingku. Jawabnya dengan menghela nafas panjang. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Tapi aku tidak mau punya anak begini, Mas. Warsi semakin histeris. Anak ini tidak bersalah, Warsi. Tanyakan hatimu, apakah tega kau membuangnya? Bentak si Anton. Warsi menatap bayi laki-laki itu. Bayi itu tampak imut dan lucu, walaupun berbulu. Hatinya kian tersentuh. Jiwa keibuannya mulai muncul. Tapi sanggupkah ia menghadapi kunjingan orang-orang perihal bayinya dengan bentuk yang berbeda? Entahlah, pikirannya kacau dan hatinya semakin galau. Warsi menatap lekat bayi berbulu yang rupanya sangat mirip dengan gorila. Selain berbulu hitam lebat, bayi itu pun bertanduk. Matanya merah dan memiliki taring yang lumayan tajam. Dengan takut Warsi mendekatkan dadanya, berusaha untuk menyusuinya. Bayi itu menolak. Ajaibnya bayi yang baru lahir itu terduduk dan menyeringai mengerikan. Nyali Warsi menciut. Begitupun dengan Anton. Seketika Warsi menenggelamkan wajahnya di dada Anton, menghindari tatapan mengerikan bayi berbulu itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar. Suaranya sangat keras, hingga menggema di seluruh ruangan. Bayi itu menoleh ke asal suara. Sosok hitam besar tengah berdiri tegak di sudut ruangan. Mata Warsi dan Anton terbelalak sangat lebar. Bayi berbulu itu dengan sigap melompat ke asal suara. Sosok hitam itu serta merta menyambutnya. Terima kasih, Warsi. Kau sudah melahirkan keturunanku.
Dengan begitu, aku tidak akan lagi mengganggumu. Tapi ingatlah, anakmu akan tetap mendatangimu untuk meminta tumbal darah darimu sebagai ganti air susumu. Sediakanlah binatang sebagai mangsanya. Jika ia telah dewasa, carikan gadis untuknya. Dan setelah itu, kau bisa bebas. Ingat itu, Warsi. Setelah ia berkata, makhluk itu dan bayi berbulu hilang entah kemana. Warsi terpaku dan tidak berdaya. Ia seperti kosong. Dunianya seakan runtuh. Tiba-tiba Anton muntah darah. Darahnya hitam mengental. Warsi semakin kebingungan. "Kamu kenapa, Mas? Darahnya begitu banyak?" tanya Warsi dengan kalut. Anton menatap tangannya yang penuh dengan darah. Ia menekan dadanya, menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang tanpa ia duga. Anton kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Kali ini lebih banyak, dan dadanya semakin terasa sakit. "Mas!" teriak Warsi. Badannya tidak mampu menahan Anton yang tiba-tiba ambruk. Anton tidak bernafas. Darah membasahi wajah dan juga bajunya. "Darah suamimu adalah pengganti air susumu, Warsi. Relakan suamimu dan cari suami baru." Terdengar suara tidak berwujud menggema di kamarnya. "Tidak, Mas!" tangis Warsi menggema. Warsi memeluk dan menggoyang tubuh suaminya, berharap Anton bangun dengan segera. Namun Anton tetap diam. Warsi semakin panik. Walaupun dengan keadaan masih lemah, Warsi memaksakan diri untuk berjalan dan meminta pertolongan. Dengan tertatih ia melangkah, dan brak! Warsi jatuh terhuyung. Kepalanya pusing, pandangannya menjadi gelap. Ia tergeletak tidak berdaya, kehabisan tenaga. Mendung menyelimuti pagi di desa Kemangi. Suasana sungguh sayup dan sejuk. Sisa-sisa hujan semalam masih nampak membasahi setiap helai daun di pepohonan. Air pun masih menggenang dan membuat tanah menjadi becek. Warsi membuka matanya dengan pelan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia menggeliat. Matanya tiba-tiba terbelalak. Ia mengingat kejadian semalam. Tapi sungguh aneh. Ia tidak lagi merasakan sakit di kemaluannya. Ia hanya merasa sangat lelah. Segera ia mencari suaminya. Di mana Mas Anton? Dan di mana ia berada? Warsi berusaha mengingat kembali. Sejak kapan ia berada di atas kasur? Sedangkan tadi malam, ia terjatuh di lantai. Aneh. Sungguh sangat aneh. "Kamu sudah bangun, sayang." Sebuah suara membuyarkan lamunan si Warsi. Warsi seketika menoleh. Ia terkejut bukan kepalang, melihat siapa yang berbicara. Ternyata suara itu adalah suaminya. Mas Anton?" ucap Warsi dengan ragu. Ia memandang heran sosok di hadapannya. Anton balik bertanya. "Iya, ini Mas, Dek. Kamu kenapa? Kok heran?" Mas, tadi malam kan Mas sakit, terus kamu pingsan." Warsi masih tidak percaya. Lelaki di hadapannya itu adalah suaminya. "Iya,
Kan habis berantem dengan makhluk jadi-jadian itu, kamu minta makan terus. Terakhir kita berantem, terus Mas masuk kamar. Kamunya tidak masuk-masuk. Mas khawatir. Mas menyusul kamu ke dapur. Kamunya sudah tergeletak pingsan. Jelas Anton panjang lebar. Gak mungkin, Mas. Aku ingat semua kejadian semalam. Terus anakku mana, Mas? Warsi masih ngotot. Anak apaan sih, Dek? Mas benar-benar gak ngerti deh. Jawab Anton disertai dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung campur heran. Anak kita, Mas. Anak berbulu yang mirip gorila itu. Warsi masih kekeh dengan ceritanya. Tahu, adik, Mas pusing. Itu, Mas buatin nasi goreng. Dimakan ya. Mas mau ke tempat Ustadz Zayadi dulu. Mas tidak mau kita diganggu makhluk itu lagi. Ucap Mas Anton sembari melangkah pergi. Warsi hanya terdiam, menatap kepergian suaminya. Ia masih tidak percaya kalau kejadian semalam hanya mimpi. Ia yakin jika ia melahirkan malam itu, semuanya nampak nyata baginya. Anton sudah terlelap. Begitu juga dengan Warsi. Ustadz Zayadi tidak berada di kediamannya. Anton gagal untuk bertemu dengannya. Anton pun tidak pergi mengojek hari ini. Badannya masih sakit dan juga pegal-pegal. Efek berantem tadi malam. Warsi seketika terjaga mendengar bunyi suara anak bayi. Matanya terbelalak begitu melihat bayi di tengah-tengah kasurnya. Ia mendekati bayi itu. Bayi yang dibungkus kain hitam menggeliat menangis dengan keras. Warsi menatap takut bayi itu. Ia serta-merta menggoyang tubuh Anton. Namun suaminya tidak bergeming. Warsi kebingungan. Di sela ketakutannya, ia mendengar sebuah suara nyaring dan sangat menggelegar. Cepat susui anakmu. Jika tidak, nyawa suamimu jadi taruhannya. Kau pasti tidak mau suamimu mati, kan? Itu anakmu. Anakmu dan anakku. Hahaha. Warsi menatap ke segala penjuru, melihat sosok yang berbicara padanya. Namun tidak ada siapapun di sana, selain dia dan juga suaminya, serta anak bayi di antara mereka. Dengan takut dan ragu, Warsi mendekati bayi itu. Bayi yang ditumbuhi bulu itu tampak manis. Ia seketika berhenti menangis. Begitu berada di dekapan Warsi, ia menatap sendu, membuat hati Warsi berdegup. Ia merasakan bahagia menjadi seorang ibu. Bayi itu menyusu dengan lahap. Walaupun menahan sakit akibat gigi bayi yang tajam, Warsi tidak sedikit pun mengeluh. Ia tampak senang bisa menyusui bayi berbulu itu. Singkat ceritanya, hari ke hari tubuh Warsi semakin mengurus. Ia pun menjadi sering tertidur. Ia nampak semakin pucat, seperti kekurangan darah. Anton menatap heran istrinya yang semakin kurus saja, padahal makannya semakin lahap. Ia berulang kali menanyakan perihal tubuh Warsi yang semakin kerempeng, tapi selalu dijawab tidak apa-apa dari Warsi. Anton tidak ingin menunda lagi. Motor dikendarai sekencang mungkin menuju rumah Ustadz Zayadi. Ia berharap Ustadz bisa membantunya keluar dari masalah rumah tangganya selama ini. Sampai di kediaman Ustadz Zayadi, Anton bergegas mengetuk pintu rumah Ustadz. Assalamualaikum, ucapnya seraya mengetuk pintu rumah Ustadz. Waalaikumsalam.
Jawab seseorang dari dalam. Seorang wanita parubaya menyembul dari balik pintu. Wanita berjilbab panjang itu tersenyum menyambut kedatangan si Anton. Mau cari siapa, Pak? Tanyanya dengan ramah. Senyum tersungging lebar di wajahnya. Saya mau bertemu dengan Ustadz Umidia. Apakah Ustadz sudah pulang, Jawab Anton sesopan mungkin. Alhamdulillah sudah. Sebentar ya, saya panggil Ustadz dulu. Abi, ada yang mau ketemu ini. Ada perlu. Panggil wanita itu, yang diketahui sebagai istri Ustadz Sayadi. Iya, Umi, sahut seseorang di dalam. Ia berjalan tergopoh-gopoh mendekat pintu. Mas Anton, ada perlu apa, Mas? Ucap Ustadz Sayadi. Pria bertubuh atletis itu mengernyitkan dahinya. Baru kali ini Anton bertandang ke rumahnya. Ustadz, tolong saya, Ustadz. Istri saya diganggu makhluk gaib, Ustadz. Seru Anton mengibah. Astagfirullahaladzim. Baik, Mas Anton. Ayo, kita segera melihat keadaan istri Mas. Ajak Ustadz Sayadi. Umi, Abi pergi dulu sebentar ya, ujar Ustadz yang diiringi anggukan dari istrinya. Anton memaju motornya secepat mungkin. Motor melaju bak kilat. Anton tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia tidak ingin istrinya kenapa-kenapa. Anton akan terus berusaha hingga keluarganya kembali damai, seperti sedia kala. Mari Pak Ustadz, silakan masuk, ujar Anton mempersilahkan Ustadz Sayadi masuk ke rumahnya. Rumah papan yang sudah mulai reot nampak sangat sepi. Anton yakin istrinya sedang tertidur seperti biasanya. Assalamualaikum, ucap Ustadz Sayadi. Waalaikum. Belum sempat Anton menjawab salam dari Ustadz Sayadi, tiba-tiba ia melihat Warsi sudah berdiri di depan pintu kamarnya dengan mengebrak dinding. Anton dan Ustadz saling berpandangan. Ustadz mengangguk mengerti. Ia sudah tahu jika itu bukanlah si Warsi, tapi sosok gaib yang sedang menjelma menyerupai si Warsi. Apa perlumu datang ke sini, manusia? Hardik si Warsi. Matanya melotot tajam, tanda ketidaksukaannya. Ustadz menunjuk wajah Warsikawi dengan jari telunjuk seraya berkata, Lepaskan tubuh Warsi. Ia tidak bersalah, bentak sang Ustadz. Enak saja. Ia telah melahirkan anakku, anak gaibku. Kalau belum mati, aku belum puas. Ia akan menjadi ibu dari anak-anakku. Ia balik menantang. Lalu sang Ustadz mendekati si Warsi. Ia membawa kayu sebesar telunjuk dan menempelkannya pada kening si Warsi. Warsi melotot, namun ia tidak mampu bergerak. Lepaskan! Teriaknya sangat kencang. Ia mencoba berontak, tapi badannya menjadi kaku. Pergi dari sini, tinggalkan Warsi dan juga suaminya, titah sang Ustadz. Aku tidak mau. Ia ibu dari anakku, jawabnya dengan marah. Baiklah, jika itu maumu, ucap Ustadz sambil komat-kamit baca doa. Mulutnya tidak henti mengucap doa, hingga makhluk itu menggelepar. Tubuhnya ditutupi asap hitam. Tubuh Warsi yang semula cantik
berubah berbulu lebat dan bertanduk. Ia menatap marah ke arah Ustadz. Ia menggeram, hendak menerkam sang Ustadz. Buah! Tubuhnya membentur dinding triplek hingga menjadi retak. Beruntung sang Ustadz mampu mengelak. Anton yang berdiri terpaku menatap pertarungan antara Ustadz Zayadi. Ia tidak berani membantu karena takut melihat sosok asli yang menyerupai istrinya. Anton berlari mendekati istrinya yang diam tidak bergeming. Warsi nampak sangat lemah. Anton menggoyang-goyangkan tubuh Warsi, tapi Warsi tidak jua sadar. Sedangkan dari luar suara Ustadz terdengar lebih keras, dan raungan makhluk itu semakin ganas. Panas! Panas! Teriak makhluk itu. Dengan takut Anton kembali melihat Ustadz yang sedang berjuang. Asap mengelilingi ruangan ketika makhluk itu menggelepar di lantai. Bersamaan dengan hilangnya asap, hilang pula lah makhluk bertaring itu. Alhamdulillah, ucap Ustadz sembari mengusap wajahnya. Alhamdulillah, bagaimana Ustadz? Sudahkah kita terlepas dari makhluk itu? Tanya Anton. Begini Mas Anton, istri sampean itu sudah lama disetubuhi oleh makhluk itu, sampai mempunyai anak. Raganya memang milikmu, tapi rohnya bukan milikmu. Jawab Ustadz menjelaskan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Saya tidak mengerti. Mata Anton mulai berkaca-kaca. Ia benar-benar takut kehilangan istrinya. Roh istrimu sekarang ada di dunia makhluk itu. Ia terbelenggu di sana bersama sang bayi yang dilahirkannya. Jika tidak segera kita menjemputnya, niscaya sampean benar-benar kehilangannya. Ucap Ustadz dengan menunjuk Warsi yang masih diam terpaku. Jadi kita harus bagaimana Ustadz? Anton bersimpu di kaki sang Ustadz. Tolong saya Ustadz, saya tidak mau kehilangan istri saya. Mohon si Anton. Air mata jatuh di pelupuk matanya. Semua tergantung dari sampean Mas. Apa kamu mau menjalankan syaratnya? Ujar sang Ustadz. Iya Ustadz, apapun itu akan saya lakukan. Anton mengangguk cepat. Sampean harus bisa puasa selama 7 hari. Lalu hafalkanlah doa ini. Ustadz menyodorkan kertas putih berisi doa-doa. Anton mengangguk cepat dan lalu berkata, demi istri saya Ustadz, saya pasti akan melaksanakannya. Alhamdulillah kalau begitu Mas. Sekarang sampean sabar. Istri sampean akan tertidur lebih dari 1 minggu. Doakan terus istri sampean. Minta petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah. Ustadz Zayadi menepuk pundak Anton dengan pelan. Lalu Ustadz pun berpamit untuk pulang. Anton mengantar Ustadz sampai di pekarangan rumahnya. Ia pun berbalik dan mendekati istrinya yang masih terlelap. Diusapnya lembut wajah sang istri. Hatinya sangat pilu dengan nasib yang menimpa ia dan juga istri tercintanya. Keesokan harinya, Anton pun memulai puasa. Selama ia berpuasa, ada saja gangguan yang menimpanya. Tapi dengan mudah Anton melaluinya. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin istrinya kembali padanya. Ia tidak pernah meninggalkan istrinya. Dengan sabar Warsi dimandikan, walau dalam keadaan tidak sadar.
Setelah 1 minggu berpuasa, Ustadz datang ke rumah. Anton dengan sumringah menyambut kedatangannya. "Bagaimana, Mas? Sudah siap dengan syarat yang saya berikan kemarin?" ucap sang Ustadz. "Iya, Ustadz. Alhamdulillah saya bisa hafal dan puasa, walaupun sangat banyak godaannya," tutur si Anton. "Alhamdulillah. Baiklah. Sini, Mas. Sampean duduk bersila di hadapanku," titah sang Ustadz. Anton pun mengangguk. Ia duduk bersila di lantai, menghadap kepada Ustadz. Ustadz memulai ritualnya, membaca beberapa bait doa dengan khusyuk. Ia meminta Anton untuk menutup matanya dan ikut membaca doa bersamanya. Anton mengikuti perintah Ustadz dengan hati berdebar. Tiba-tiba Anton merasa pusing. Badannya serasa limbung. Ingin membuka mata, tetapi terasa berat dan lengket. Ia merasa tubuhnya ditarik dari atas. Kepalanya terasa sakit dan pusing. Pandangannya yang semula gelap, sedikit demi sedikit menampakkan gambaran. Lama-kelamaan kian jelas, karena sebuah sinar yang terang. "Ustadz, Ustadz!" Ia memanggil Ustadz berkali-kali, namun nihil hasilnya. Ustadz tidak juga ia jumpai. "Kemana Ustadz Zayadi?" pikirnya sembari mencari-cari. Matanya mengedar ke segala penjuru. "Aku tidak bisa mendampingimu, Mas, tapi aku akan menuntunmu hingga kau terbebas dari makhluk itu." Anton diam terpaku, mendengar suara yang tidak ada wujudnya. Tapi ia yakin kalau itu adalah suara Ustadz Zayadi. Anton mengikuti setiap kata yang diucapkan Ustadz Zayadi, seraya lidahnya terus membaca doa yang diberikan Ustadz Zayadi. Ia terus berjalan mengikuti sebuah jalan setapak, yang di kiri dan kanan terdapat pohon getah yang tinggi menjulang. Langit tampak sangat mendung. Kabut mengelilingi perjalanannya. Derap langkah kaki terdengar sangat jelas. Sepi. Tidak ada siapapun di sana, kecuali si Anton. Kakinya terus melangkah, mengikuti jalan seperti yang Ustadz perintahkan. Lama-kelamaan jalan itu semakin sempit, dan pepohonan semakin rindang. Langit pun berubah menjadi gelap. Anton merasa bulu kuduknya mulai meremang. Serasa ada ribuan mata menatapnya. Namun suara Ustadz yang terdengar lirih di telinga menyuruhnya untuk tetap fokus jika ingin menjemput pulang istrinya. Kini tibalah ia di sebuah gerbang besi yang sangat besar. Gerbang besi berkarat yang di sisi kanan dan juga kirinya ditumbuhi tanaman rambat dan semak berduri. Dengan tangan gemetar, Anton membuka gerbang itu, yang memang tidak terkunci. Ia terus melangkah memasuki wilayah yang ia rasa sangat menakutkan, karena suasananya yang mencekam. Ia kini memasuki sebuah kampung. Kampung yang sepi. Tidak ada seorang pun berada di luar rumah. Anton menatap aneh keadaan sekitar. Rumah panggung yang berjajar. Penerangan hanya memakai lampu teplok minyak. Tidak ada listrik. Ia bergidik ngeri. Suasana sangat sepi. Tapi Anton merasa diikuti. Namun suara Ustadz terus menuntunnya. Anton berusaha mengatur nafasnya yang tersengal. Tangannya mengepal dengan kuat. Di dalam hatinya, ia terus menyebut nama istrinya agar bisa cepat menemukannya. "Sayang, anakku, tidurlah di pangkuanku. Ibu akan terus bersamamu.
menemani dalam gelap malammu." Langkah Anton terhenti. Suara itu jelas ia sangat hafal. Suara dari senandung wanita yang ia cari. Itu adalah suara Warsi. Anton seketika menolehkan wajahnya ke arah kanan. Hatinya bergemuruh. Ia tertegun melihat Warsi di sana. Warsi yang sedang menimang seorang anak di teras rumah. Wajahnya nampak tersenyum manis, walau hanya dari pantulan lampu teplok yang ada di dekatnya. "Warsi, Warsi." Warsi menatap keheranan. Ia mundur melihat kedatangan Anton yang melangkah mendekat. Tatapan matanya penuh rasa ketakutan. Ia memeluk anaknya dengan erat. "Warsi sayang, ayo kita pulang, Dek. Di sini bukan tempatmu," ajak Anton dengan menyodorkan tangannya. Warsi melangkah mundur hingga menyentuh dinding bambu di belakang punggungnya. Tatapan matanya nanar ke arah Anton. Kamu siapa?" Warsi membuka suara. "Aku suamimu, Warsi," ucapnya dengan suara bergetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suamiku ada di dalam." Warsi semakin ketakutan. Suara derap langkah kaki terdengar dari dalam rumah panggung. Lantai bergoyang. Warsi beringsut menjauhi Anton yang masih terpaku menatap Warsi. "Siapa kamu? Berani-beraninya mendekati istriku?" seru seorang lelaki yang datang dari dalam rumah. Wajahnya menegang merah, matanya melotot, membuat nyali Anton menciut. "Dia istriku, kembalikan ia padaku," bentak Anton tidak kalah sengitnya. Warsi semakin bingung melihat dua sosok lelaki yang berwajah sangat mirip tiada bedanya. Ia semakin erat memeluk bayinya dan melangkah menjauh dari dua lelaki yang sedang berseteru. Mendengar keributan, kampung yang sebelumnya sepi tidak ada penduduk berubah menjadi ramai seperti pasar. Mereka menatap tajam ke arah Anton, seolah mengetahui bahwa Anton bukan bagian dari mereka. Anton beringsut mundur dicekam merasa takut. Sedangkan sosok yang menyerupainya tersenyum lebar penuh kemenangan. "Berdoalah kepada Allah, Mas Anton. Sampean pasti bisa. Fokus, ucapkan doa yang aku berikan." Suara Ustadz Sayadi terdengar lirih di telinga Anton. Anton mengepal kedua tangannya. Matanya menutup. Mulutnya kuat kamit mengucap bait demi bait doa yang ia bisa. Jantungnya berdegup kencang. Tatkala teriakan dan lolongan makhluk di sekitarnya membuyarkan konsentrasinya. Berulang kali doa itu terputus hingga peluh membasahi dan tenggorokannya terasa sangat kering. Anton dibantu dengan Ustadz Sayadi berusaha untuk fokus, dan begitu doa yang dibaca selesai dengan sempurna, Anton membuka matanya. Keberanian tiba-tiba hadir dalam dirinya. Matanya hampir copot melihat sekitar. Jelas bahwa bukan manusia yang ada di hadapannya. Wajah mereka rata-rata hancur, dengan mulut menganga. Makhluk hitam tinggi bak gorila mendominasi. Ternyata memang tidak semua makhluk tak kasat mata. Ada beberapa orang manusia juga yang terperangkap di sana. Mereka sama seperti dengan Warsi, menggendong seorang anak. Nampaknya memang makhluk itu senang menculik perempuan, karena rata-rata perempuan di sana berwajah buruk dengan bau anyir menjijikan. Mereka menatap Anton dengan tatapan menyeramkan, seolah ingin memangsanya. Warsi masih tegak terpaku.
sebelum Anton mengucapkan baik doa berikutnya dan menyebut nama Warsi 3 kali. "Mas Anton!" teriak Warsi seketika. Ia kemudian melempar anak yang ia gendong, hingga anak itu terjatuh di lantai dan lalu menangis. Makhluk itu menatap Warsi seketika. Ia menggeram marah. Belum sempat Warsi berlari, makhluk itu melesat mendekati si Warsi dan menggenggam tangan Warsi dengan kuat. Warsi meronta ketakutan. Bayi berbulu itu merangkak mendekati Warsi. Air liurnya menetes, seakan haus dengan darah Warsi. "Mas, tolong aku, Mas!" teriak Warsi dengan pilu. Dengan tertatih, Anton mendekati Warsi. Mulutnya tidak henti mengucap bait demi bait doa yang terdengar lebih keras, sehingga beberapa makhluk di sekitarnya terpental dan berlari menjauh. Sosok di hadapannya mulai kepanasan. Begitu juga bayi yang merangkak menghentikan langkahnya. "Panas! Hentikan!" teriak sosok itu. Genggaman tangannya melemah dan Warsi terbebas. Warsi berlari mendekati si Anton. Ia memeluknya dengan erat sembari menangis. Tapi makhluk itu tidak mau melepaskan Warsi begitu saja. Dengan susah payah ia mendekati Warsi. Tapi, "Cepat Warsi!" teriak Anton dengan tangan siap menggapai Warsi yang berlari. "Mas!" Langkah Warsi seketika terhenti. Bayi berbulu itu menghadangnya. Tatapannya marah dengan mata merah menyala. Ia menggeram, menyeringai, seakan ingin memangsa Warsi. "Kau akan kekal selamanya di sini, Warsi. Jangan harap kau akan kembali," ejek sosok menyeramkan itu, yang kini kembali berdiri dengan tegak. "Makanlah, nak. Ia ibumu, sekalian mangsamu," ucap sang makhluk berbulu. "Mas, tolong aku, Mas!" Warsi mengibah. Lututnya terasa lemah tidak berdaya. Keringat dingin mengucur menahan takut. Dengan dibantu doa oleh Ustadz, Anton berlari mendekati Warsi yang terpojok. Anton tidak banyak bicara. Hanya mulutnya yang komat-kamit membaca doa. Bayi itu hampir saja menyentuh kaki Warsi. Tetapi dengan satu sepakan dari Anton, si bayi berbulu terpental hebat hingga membentur dinding kayu. "Brak! Berani-beraninya kau menyakiti anakku!" bentak sosok itu dengan marah. Makhluk itu lantas melesat hendak mencelakai si Anton. Namun Anton tetap gagah berdiri menantang, sembari memeluk erat istrinya. Lantunan doanya semakin kencang. Makhluk-makhluk di luar sana tidak berani mendekat. Mereka yang mendengar sebagian berlari ketakutan. "Warsi, tolong kami, Warsi!" teriak wanita-wanita di luar rumah yang menjadi korban penculikan, sama seperti Warsi. Makhluk itu ikut terpental hebat. Darah mengucur deras dari mulutnya. Dengan sigap Anton menarik tangan Warsi dan berlari keluar rumah. Dari mulut Anton masih terdengar lantunan doa, hingga membuat makhluk di luar rumah menyingkir dan lari tunggang langgang. "Warsi, tolong kami, Warsi!" sahut beberapa orang wanita yang menunggu Warsi di depan rumah. Warsi menatap Anton. "Tolonglah mereka, jangan buang waktu. Jika makhluk itu bugar kembali, kita bisa mati di sini," ucap Anton menjelaskan. "Cepat lepaskan bayi-bayi itu. Itu bukan anak manusia," perintah Warsi kepada para wanita itu.
Wanita-wanita itu dengan serentak membuang bayi yang mereka gendong dan berlari mengikuti Warsi dan Anton. "Ayo cepat, waktu kita tidak banyak," seru si Anton. Wah! Suara erangan makhluk itu terdengar sangat kuat. Anton dan Warsi beserta 8 wanita itu berlari menghindari makhluk berbulu itu. Wah! 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 Suara langkah kaki terdengar bersahutan. Langit malam teramat gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya dari bulan ataupun bintang. Hanya terdengar suara binatang malam. Mereka berlari dan terus berlari. Lama mereka berlari, tapi tidak satupun rumah yang mereka jumpai. Padahal sewaktu masuk ke dalam pintu gerbang, ini adalah perkampungan, dengan rumah panggung di sisi kanan dan kiri jalannya. Kini yang mereka lalui hanya jalan setapak yang panjang, dengan hutan yang mengelilingi. Mereka seolah berlari tanpa tahu tujuan pasti. Tapi suara Ustadz Zayadi terus terdengar di telinga Anton dan menyuruhnya berlari dan jangan melihat ke belakang. Dengan nafas terengah-engah, mereka tetap berlari. Namun salah satu dari 8 wanita tadi berhenti. Ia tidak sanggup lagi berlari. "Ayo Mbak, jangan berhenti. Sebentar lagi kita akan sampai tujuan," seru si Anton. "Tidak, aku sudah tidak sanggup lagi," ucapnya terengah-engah. Slep. Tolong, tolong. Tubuh wanita itu kini diseret dengan cepat. Bayangan hitam tinggi dengan taring-taring yang tajam menyeringai menebar ketakutan. Jumlah mereka sangat banyak, seolah hendak menerkam. Geraman dan raungan amarah bersaut-sautan. Dia yang tertinggal jauh di belakang harus rela menjadi mangsa. Secepat kilat Anton, Warsi, dan 7 orang wanita itu kemudian membalikkan badan, berlari secepat mungkin, menghindari makhluk-makhluk hitam yang mengikuti dari belakang. Begitu juga anak-anak berbulu. Mereka dengan teriakan dan tangisan memanggil ibu manusia. Suara mereka sangat nyaring, membuat batin ibu yang mendengar terkoyak. 2 wanita menghentikan langkah mereka, tidak kuat mendengar erangan dan tangisan bayi goib yang berlari ikut mengejar ibunya. "Ayo Mbak, jangan berhenti, bahaya," teriak Warsi. Dari kejauhan, mata merah sosok-sosok hitam itu mulai nampak berkelebat. Mereka serentak menggeleng cepat. "Pergilah, aku ingin di sini bersama anakku," ucap salah satu dari mereka. Mereka terlihat pasrah ketika sosok itu kian mendekat. "Mereka bukan anak-anak kita, Mbak. Ayo, sadar. Kita hanya diperdaya." Warsi berusaha membujuk mereka, tapi mereka tetap kekeh dan tidak mau mengikuti Warsi. Mereka kembali berlari. Angin malam yang semilir membawa teriakan nyaring kedua wanita itu. Entah apa yang terjadi kepada mereka. Warsi tetap berlari. Ia ingin segera pergi dari tempat menyeramkan ini. Tinggallah Warsi dan suaminya, juga kelima wanita yang masih bertahan, walaupun dengan nafas terengah-engah. Peluh mereka menitik hingga ke tanah. Deru langkah yang bersaut-sautan. Mereka tidak ingin berhenti, walaupun hati mereka menahan untuk kembali, teringat kepada anak-anak yang mereka tinggali. Dak, dak, dak. Suara kaki mereka menghentak tanah yang mereka lewati. Pandangan mata mereka fokus ke depan.
Tidak banyak kata untuk menghemat tenaga. Ayo cepat, aku sudah melihat seberkas cahaya di sana. Berdoalah kepada Allah, semoga kita bisa segera keluar dari tempat laknat ini. Seru Anton sangat nyaring. Sosok hitam masih terus mengejar. Mereka menunggu siapa yang tertinggal. Sinar cahaya yang awalnya kecil semakin membesar, membentuk sebuah gerbang yang besar. Cahayanya terang dan menyilaukan matanya. Harapan mereka kian membesar. Semakin semangat dan semakin kencang berlari menuju cahaya. Hentakan semakin terdengar keras. Anton menggandeng Warsi, melangkah memasuki sinar yang terang benderang. Diikuti kelima wanita, masuk ke dalam gerbang pemisah. Sosok menyeramkan dan berbulu tidak bisa masuk. Mereka terpental kembali ke alamnya. Setelah mereka masuk, perlahan cahaya itu mengecil, meredup dan menghilang. Warsi, bangun sayang. Anton menggoyang-goyang tubuh Warsi dengan pelan. Mas, kita ada di mana, Mas? Warsi mengedarkan pandangannya. Berulang kali ia mengucek matanya. Kita di rumah, sayang. Alhamdulillah, kita sudah terbebas dari makhluk itu. Anton kemudian memeluk istrinya dengan erat. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Warsi terisak. Ia mengingat perjuangannya. Bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Namun badannya pegal semua. Alhamdulillah Mas Anton, Mbak Warsi, sekarang kalian sudah selamat. Saran saya, kalian segera pindah, karena mereka pasti mengincar Mbak Warsi. Juga biar Mbak Warsi bisa melupakan anak goibnya. Saran Ustadz Zayadi. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas pertolongan Ustadz. Karena Ustadz, nyawa kami bisa selamat. Ucap Mas Anton. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Sahut Ustadz Zayadi, dibarengi senyum manis, dan melenggang keluar meninggalkan Anton dan juga si Warsi yang masih tegak terpaku. Mereka saling merangkul dan melambaikan tangan mengucap terima kasih. Warsi dan Anton akhirnya pindah ke desa sebelah. Mereka memilih tinggal di tempat yang padat penduduknya. Mereka trauma akan kejadian yang menimpa rumah tangganya. Mereka memulai hari yang lebih indah, berusaha beramah tamah dengan tetangga. Terkadang mereka bertanya-tanya, bagaimana kabar kelima wanita yang mereka selamatkan. Hari ini Warsi hendak pergi ke pasar. Anton dengan setia menemani dengan motor butut kesayangannya. Warsi menebar senyum bahagia, berboncengan dengan suami tercinta. Hidup mereka kini jauh lebih bahagia. Tidak ada teror dan hal-hal mengerikan. Hidup damai dan juga sentosa. Dan selesai. Itulah kisah si Warsi. Semoga dari kisah keluarga ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.